Halo teman-teman, kembali lagi di channel Terang Film. Kali ini kita akan melanjutkan menceritakan alur cerita film yang berjudul Dirilis Ertugrul. Dan kali ini episode yang kelima. Di awal episode terlihat Kurdolu dan pengikutnya mendatangi tenda Halime dan keluarganya. Kurdolu berniat untuk menculik mereka dan membawanya ke Karatoygar yang telah bekerja sama dengannya. Tetapi ketika mereka masuk, yang terlihat ternyata bukanlah Halime dan keluarganya, melainkan Gundodu. Gundodu pun langsung mengatakan kepada Kurdolu, "Apa yang akan kamu lakukan? Beginikah caranya paman agar bisa menguasai suku?" Kurdolu lalu menyindir keponakannya itu dengan mengatakan, "Kemarin kamu merengek seperti keledai agar mereka segera pergi. Dan sekarang kenapa kamu jadi pelindung mereka? Terkutuklah dirimu yang menanam keraguan." Gundodu pun sepertinya terpengaruh dengan omongan pamannya itu, dan ia langsung mengusirnya untuk segera pergi. Dan ternyata Ertugrul telah mengetahui rencana Kurdolu yang akan menculik Halime, sehingga ia segera pergi sebelum Kurdolu mendatangi tenda Halime. Ia telah bekerja sama dengan kakaknya Gundodu untuk menggantikan Halime di tendanya. Ertugrul pergi ke Aleppo bersama Halime dan keluarganya dan juga kesatrianya. Ia akan bertemu dengan Sultan Al-Aziz untuk membawa pesan dari ayahnya bahwa suku Kai akan segera mendirikan tendanya di tanah yang telah diberikan oleh Sultan. Di Aleppo, terlihat Sultan Al-Aziz dan Atabey sedang menginterogasi pria yang sebelumnya terlibat dalam perencanaan pembunuhan Ertugrul di istana. Sultan mengatakan jika dia berbicara, maka ia akan membebaskannya. Tetapi pria itu di hadapan Sultan malah mengatakan bahwa Atabey lah yang menyuruhnya. Atabey yang tidak merasa bekerja sama dengan orang itu terlihat tampak marah. Berani-beraninya ia memfitnah dirinya. Kemudian Atabey mendatangi Syekh Ibnu Arabi yang ternyata sedang berada di kios para darwis. Atabey mengatakan bahwa semakin bertambahnya hari, semakin sulit pula ujian yang ia hadapi. Terlebih melihat dunia Islam yang sedang terpecah belah. Pemimpin di negara-negara Islam mulai dari Baghdad, Mesir, semuanya terbunuh satu persatu. Bagaimana kalau ini terjadi pada Sultan kita Emir Al-Aziz? Syekh Ibnu Arabi dengan tenang menjawab bahwa Allah lah pemilik Islam dan dunia ini. Yang perlu dilakukan adalah kita harus selalu berada di jalan yang lurus, maka Allah akan selalu bersama kita. Di sisi lain, masih di Aleppo, Petruccio dan satu pengawalnya sedang menyamar menjadi seorang muslim. Mereka mendatangi Aleppo untuk menjalankan rencananya. Ia bertemu dengan Nasser, tangan kanan Emir Al-Aziz. Ia berkata bahwa orang-orangnya telah berhasil ditempatkan di semua posisi sehingga negara-negara Islam akan hancur. Sedangkan di perkemahan, Akcakoca terlihat sedang membicarakan sesuatu kepada Gundodu. Ternyata ia mengatakan bahwa hewan-hewan ternak telah mati mendadak. Setelah ia teliti, ternyata penyebabnya adalah wabah. Yang sebelumnya orang misterius mendatangi perkemahan pada malam hari. Gundodu yang mendengarnya pun tampak kaget. Ia meminta agar rakyat ini tidak boleh ada yang tahu, karena kondisinya akan semakin kacau. Akcakoca mengatakan bahwa ia telah memisahkan ternak yang terinfeksi dan yang tidak. Mungkin setelah itu kita bisa menghancurkannya. Di sisi lain, Selcan sedang memanfaatkan kepergian Ertugrul, yaitu bekerja sama dengan Kurdolu untuk membunuh Sulaiman Shah. Ia mengatakan malam ini ia akan menjauhkan Gundodu dan Haimah Hatun dari tendanya. Kemudian Kurdolu mengambil kesempatan itu dengan membunuh Sulaiman Shah, sehingga dirimu akan menjadi kepala suku. Dan ia sendiri akan senang karena dendam ayahnya akan terbalaskan. Singkat cerita, malam hari pun tiba. Di tenda, Selcan sedang berbincang-bincang dengan Gundodu.
Tetapi tiba-tiba ia merasakan sakit perut, sehingga membuat Haimah Hatun yang sedang bersama Sulaiman Shah mencoba mendatangi Selcan. Ia meninggalkan suaminya itu sendirian di dalam tenda. Ternyata Selcan sedang menjalankan rencananya dengan Gurdolu. Gurdolu yang melihat Haimah Hatun telah keluar dari tendanya, segera ia memasuki tenda Sulaiman Shah. Dengan cerdiknya, ia pun masuk melewati bagian belakang tenda, sehingga tidak diketahui oleh para penjaga. Pelan-pelan ia pun mendekati Sulaiman Shah yang sedang sakit itu dengan menggunakan penutup wajah agar tidak diketahui oleh orang lain. Namun, di detik-detik ketika ia akan membunuhnya, ia mengingat kejadian di masa kecil bersama Sulaiman Shah dan saudara-saudaranya, di mana ia sedang dinasihati oleh ayahnya. Ayahnya mengatakan ketika mereka bersatu, maka mereka akan menjadi lebih kuat dan harus saling menjaga, agar musuh tidak bisa mengalahkan mereka. Gurdolu pun akhirnya meneteskan air mata mengingat kejadian di masa kecil. Bukannya menyesal, ia malah tetap melanjutkan rencananya. Beruntung tak berselang lama, Alpargu memberikan kode bahwa akan ada seseorang yang akan memasuki tenda Sulaiman Shah. Dan benar saja, ternyata Gundolu sedang berjalan menuju tenda. Gurdolu yang mendengar kode itu, ia bergegas keluar dari tenda dengan memadamkan lilin yang ada di dalam, sehingga akan susah orang mengetahui keberadaan dirinya. Gundolu pun memasuki tenda yang keadaannya gelap gulita, sehingga membuat dirinya tampak heran. Dan ia segera menyalakan pelita-pelita yang telah padam. Ia segera memanggil Rahman dan menanyakan apa yang telah terjadi. Rahman yang tidak mengetahui kejadian itu pun tampak bingung dengan mengatakan bahwa ia tidak tahu. Gundolu pun memarahi sang penjaga tenda itu dan memukulnya. "Mengapa kau tidak tahu? Bahkan kalau kiamat terjadi, kau tidak mengetahui juga." Ia pun segera mengecek keadaan ayahnya. Beruntung ternyata Sulaiman Shah masih hidup. Ia memerintah Rahman agar merahasiakan kejadian ini, karena jika ada yang tahu, maka keadaan suku akan menjadi sangat kacau. Dan tiba-tiba ia melihat di bagian sisi tenda ada bekas sobekan yang menandakan ada seseorang telah memasuki tendanya. Segera ia memeriksanya dan berusaha untuk mengejarnya, berharap ia bisa menangkap orang itu. Tetapi tidak ada siapa-siapa di sana. Di sisi lain, Akcakoca diam-diam sedang membakar ternak-ternak mereka yang sudah terjangkit wabah, agar tidak menyebar lebih luas ke seluruh perkemahan. Ini menandakan bahwa wabah masih akan melanda suku Kai. Keesokan harinya, saat di dalam perjalanan ke Aleppo, Ertugrul dan rombongannya menyempatkan untuk beristirahat. Di sini Ertugrul yang sedang bersama Halime, ia berusaha untuk mengungkapkan perasaannya dengan kata-kata indah. Ia sangat bersyukur bisa dipertemukan dengan Kijang bermata indah yang telah membawakan dirinya bertemu dengan Halime dan membuat ia jatuh cinta kepadanya. Ia mengatakan kepada Halime, jadilah sultana untuknya dan menjadi ibu dari anak-anaknya. Saat Halime akan menjawab ungkapan Ertugrul, tiba-tiba Titus yang sudah mengikuti Ertugrul selama perjalanan, ia berusaha memanah Ertugrul, tetapi Halime mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Ertugrul, yang membuat Halime lah yang terkena anak panah Titus. Hal ini membuat Ertugrul panik terhadap Halime dan sangat marah kepada Titus. Bagaimanakah kelanjutannya? Akankah nyawa Halime terselamatkan? Dan bagaimana dengan amarah Ertugrul kepada Titus? Kita tunggu saja di episode selanjutnya.